hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada satu kisah yang dicatat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 tentang penyembuhan pada hari Sabat. Ada suatu kisah yang menarik di situ, bahwa ada orang-orang sakit berjejer di sekitar sebuah kolam. Apabila kolam itu didatangi oleh malaikat, lalu kolam itu digoncang oleh malaikat itu, kemudian orang-orang yang berjejer, orang-orang sakit yang berjejer di situ berlarian, dan siapa yang paling cepat masuk ke dalam kolam itu, dia akan sembuh. Saya akan bacakan kisahnya di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ini kolam Betesda ya. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, kita melihat suatu mujizat spektakuler yang mungkin tidak bisa kita saksikan pada masa kini. Jadi disebutkan ada kolam Betesda, berjejer sejumlah orang sakit, kemudian sewaktu-waktu ada malaikat yang turun menggoncangkan kolam itu, dan setelah selesai digoncangkan, siapa yang berlari duluan masuk ke dalam kolam itu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Ini lucu, ini luar biasa. Ini sesuatu yang menurut saya dahsyat, spektakuler. Kenapa? Mungkin hal ini tidak akan kita saksikan pada zaman sekarang ini. Ya, kita sudah hidup di zaman modern. Allah berkarya, Allah bekerja, Allah melakukan mujizatnya dengan cara-cara sesuai dengan apa yang sudah Ia berikan kemajuan kepada manusia. Jadi tadi pertanyaannya, apakah ini benar-benar malaikat atau bagaimana? Ya, bagaimana penyembuhan ini bisa terjadi dan bagaimana kita bisa pahami untuk masa sekarang ini, ya. Jadi tentang kolam itu ada beberapa tafsiran. Itu adalah kolam biasa. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu kolam yang dibangun menjelang kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan suatu baptisan. Jadi yang disebut bahwa ada malaikat yang menggoncangkan itu karena terjadi gempa. Nah, jadi kita tahu kalau terjadi gempa itu berulang-ulang sampai bertahun-tahun loh. Jadi mereka anggap itu sebagai kedatangan malaikat yang menggoncang kolam itu. Jadi ini adalah kolam yang dibangun untuk kegiatan baptisan. Itu tafsiran-tafsiran yang muncul. Kemudian ada tafsiran yang mengatakan bahwa kolam ini adalah kolam yang dibangun oleh imam besar Eliasib dan mengudusannya dengan doa di Yerusalem. Jadi ini sudah dilakukan jauh-jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini memang dibangun khusus untuk keluarga Daud. Nah, itu pandangannya. Lalu kemudian ada pandangan yang lain, kolam ini adalah kolam yang diperintahkan Tuhan untuk pembasuhan dosa, ya, sebagaimana yang muncul dalam Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Nanti bisa dilihat ya. Ini tentang kolamnya, tentang malaikatnya. Siapakah malaikat itu? Jadi banyak orang berkata, oh ini bukan malaikat, seperti dikatakan tadi ya. Ini bukan malaikat, tetapi ada dalam bayangan dan kepercayaan mereka ini malaikat. Padahal ini terjadi gempa. Jadi sehingga tatkala terjadi gempa, air di dalam kolam itu bergoncang. Jadi ini tidak ada orang, tidak ada malaikat, tetapi ini pandangan kepercayaan orang-orang di sekitar kolam Betesda itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa itu bukan malaikat tetapi seorang utusan Raja Sanhedrin. Nah, jadi dia datang menggoncangkan air itu, nanti terjadi kesembuhan. Kesembuhan mereka yang terjadi ini karena soal psikologi. Ya, masalah psikologi mereka, masalah yang ada di dalam pikir mereka bahwa kalau mereka datang ke kolam itu setelah goncangan, mereka sembuh. Dan secara psikologi mereka akan mengalami kesembuhan.
Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini benar-benar malaikat Tuhan, malaikat yang diutus oleh Tuhan, dan cara Tuhan bekerja, cara Tuhan untuk menyatakan kesembuhannya kepada orang-orang pada masa itu. Berdasarkan banyak tafsiran ini, saya percaya bahwa ini bukan hanya gempa biasa. Ini juga bukan utusan Sahendri. Ini benar-benar malaikat yang datang. Mengapa saya katakan demikian? Karena disebutkan orang buta, orang yang memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh dengan masalah psikologi saja, masalah semangat yang ada dalam diri seseorang saja, tetapi ini harus dengan pertolongan mujizat dari Allah. Maka saya percaya dan yakin bahwa ini benar-benar malaikat. Kalau pada masa kini kita tidak akan percaya bahwa itu benar-benar malaikat, saya bisa maklumi. Mengapa? Memang pada zaman sekarang ini hal itu mungkin tidak terjadi, sebab mujizat-mujizat Allah pun telah ditransformasikan melalui berbagai cara dalam keilmuan untuk masa kini. Makanya jangan heran melalui keilmuan. Ini mujizat sebenarnya, pesawat itu bisa menjadi mujizat. Ya, di zaman itu tidak ada mujizat. Apalagi handphone. Bagaimana bisa kita mengetahui suatu berita melalui handphone? Bagaimana kita bisa berbicara kepada orang ribuan kilometer jaraknya dari kita hanya melalui handphone? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui sesuatu melalui media sosial, melalui handphone juga? Ini sesuatu mujizat. Sebenarnya ini mujizat. Kalau kepada orang dulu mereka berkata mereka tidak yakin, mereka tidak percaya hal itu. Tetapi inilah mujizat yang bisa terjadi pada masa kini, ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa cara Tuhan pada masa itu melalui malaikat. Nah, walaupun kita lihat di dalam ayat 5, Tuhan Yesus melakukan penyembuhan kepada seseorang yang tidak bisa memenangkan lari, mendahului, menjadi yang terdahulu. Mengapa? Karena orang itu lumpuh, jadi tidak bisa. Dia tidak mungkin memenangkan, dia tidak mungkin bisa berlari, dia sendiri adalah lumpuh. Jadi saya yakin dan percaya bahwa sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, orang-orang yang berjejer di situ benar-benar mengalami mujizat Tuhan, dan benar-benar bahwa malaikat datang ke kolam itu. Lalu tentang cara penyembuhannya, kita coba bahas di sini. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi penyembuhan secara alamiah, secara biasa, seperti air terjun, seperti belerang, ya. Kita lihat, pernah saya datang di suatu tempat di Jawa Barat, ada kolam hangat. Kalau kita berendam ke dalam kolam itu, penyakit-penyakit kulit akan sembuh. Ada kolam juga yang ada belerangnya. Kalau kita berendam akan terjadi kesembuhan, terutama penyakit kulit, dan mungkin ada penyakit-penyakit yang lainnya. Bahkan di daerah, di desa tempat saya berdomisili, ada suatu tempat kalau kita berendam katanya mengobati panas dalam. Jadi orang-orang yang panas dalam, mereka berendam kira-kira 10 sampai 15 menit, nanti panas dalam mereka akan sembuh. Jadi mereka berkata dalam tafsiran ini bahwa di kolam itu juga terjadi hal yang seperti itu yang bisa kita saksikan pada masa kini. Itu yang mengatakan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terjadi secara psikologi. Orang yang pertama lari masuk, dia mendapatkan suntikan atau perasaan hebat, perasaan sembuh, sehingga dia sendiri sembuh secara psikologi. Nah, kemudian ada tafsiran yang lain, kolam itu digoncang dan kemudian panas, lalu terjadilah keajaiban itu sehingga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi kolam itu harus digoncang dulu, ya. Kalau sambil digoncang datang, itu tidak sembuh, ya. Kemudian ada tafsiran yang keempat, cara Tuhan yang sungguh, ini cara Tuhan pada masa itu sungguh-sungguh suatu keajaiban, sungguh-sungguh sesuatu yang terjadi. Saya yakin ini benar-benar terjadi. Mengapa? Kalau hanya masalah psikologi, kalau hanya masalah air kolam mungkin mengandung belerang, mengandung zat-zat yang lain, itu tidak bisa menyembuhkan orang buta, ya. Tidak bisa menyembuhkan orang penyakit yang lumpuh. Mungkin itu hanya untuk penyakit kulit dan panas dalam yang tadi saya sebutkan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Allah menyatakan mujizatnya
mengutus para malaikatnya, para pelayannya, memiliki suatu cara-cara yang mungkin berbeda untuk suatu masa. Masa perjanjian lama, Allah menyingkapkan dirinya begitu hebat berbeda dengan masa kini. Tetapi pada masa kini Allah menyingkapkan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kesembuhan pada masa kini dinyatakan oleh Tuhan melalui dokter, melalui rumah sakit. Itu yang Tuhan izinkan, itu yang Tuhan pakai untuk masa kini. Dan dalam hal ini kita tidak terlepas juga bahwa Tuhan Yesus Sang Penyembuh, Tuhan Yesus yang adalah Allah, memakai rumah sakit, memakai tenaga medis, memakai para dokter untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ini cara pada masa kini. Mungkin pada masa itu belum ada rumah sakit yang secanggih pada masa kini, sehingga Tuhan memakai suatu cara yang berbeda. Terlepas dari perbedaan penafsiran, percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju dengan pandangan saya, ada pesan-pesan rohani yang mau saya bagikan, yang mau saya sampaikan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa kita mesti percaya bahwa pada masa kini Allah terus menyatakan mujizatnya. Allah terus menyatakan kebaikan-kebaikannya, pertolongannya kepada masing-masing orang menurut cara dan kedaulatannya. Ya, saya sudah sampaikan tadi, pada masa kini untuk menolong orang dalam keadaan sakit, Tuhan memakai medis dan rumah sakit. Maka kita memakai sarana itu. Ada orang-orang yang berkata, tidak usah ke dokter, tidak usah ke rumah sakit, cukup dengan berdoa saja. Saya pikir ini penyesatan. Saya pernah mengalami kecelakaan dan saya berkata, apakah kita tidak perlu ke dokter? Padahal jahitan di kaki saya yang kecelakaan itu ada 22 jahitan. Bayangkan saja kalau kita berkata cukup dengan berdoa, kita tidak perlu ke rumah sakit. Tidak, tidak. Saya mau katakan bahwa Allah memakai rumah sakit. Allah memakai para medis untuk menolong kita dalam keadaan yang sakit, demikian yang lumpuh, yang penyakit kulit dan sebagainya. Yang pertama tadi tetap percaya ada mujizat Tuhan. Yang kedua kita yakin dan percaya bahwa Allah menolong kita melalui caranya dan kedaulatannya. Dan yang ketiga, Allah bisa memakai kita untuk berdoa bagi orang lain, untuk memberikan pertolongan, untuk melakukan sesuatu yang Tuhan izinkan bisa kita lakukan. Untuk menolong orang yang mengalami kesusahan, yang mengalami sakit. Sebagai penyuluh, kita bisa memberikan penyuluhan kesehatan misalnya, mengarahkan orang-orang yang belum tahu prosedur, cek kesehatan gratis, berobat ke rumah sakit, dan sebagainya. Kita bisa lakukan itu. Dan Tuhan bisa memakai kita dengan cara yang lain. Terutama mendoakan orang-orang sakit. Dan yang terakhir dalam hidup ini, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita terus mengharapkan penyertaan, pertolongan, dan bahkan mujizat Tuhan. Dan kita terus memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Amin.